Begitu ajaib, maulah mengikat hatiku di mataku, tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan.
berdoa dalam nama Yesus. Mari pakai hati kami, pakai jiwa roh kami, sehingga setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar hari ini menjadi berkat satu minggu ke depan. Segala roh yang ingin menggagalkan pemberitaan firman Tuhan, dalam nama Yesus kami tolak. Kiranya kuasa Tuhan yang senantiasa memberkati, sehingga setiap firman Tuhan menjadi berkat kami. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Yang siap katakan amin. Silakan duduk. Halo. Ya. Tolong suaranya Ton. Kita buka kitab dari 1 Raja-Raja 17 ayat 23 dan 2 Raja-Raja 24 ayat 1 sampai dengan ayat 19 ayat sampai 20, 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai dengan 23. Ya. Penyebab Israel runtuh dan dibuang Tuhan. 1-2 buka suaranya Ton. Ya. 1 Raja-Raja 17 Raja-Raja 17 ya. 2 Raja bukan 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja 17 ya. 2 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai dengan 23. Bukan 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai dengan 23. Suaranya sampai dibuat ya. Baik. Saya diajarkan saudara di ayat 6. Keruntuhan kerajaan Israel, ya. Hal itu terjadi karena orang-orang Israel telah berdosa kepada Tuhan Allah mereka yang telah menuntun mereka dari dalam Mesir, dari kekuasaan Firaun raja Mesir, dan karena mereka telah menyembah Allah lain. 8. Dan telah lagi Tuhan ada setiada bangsa-bangsa yang mengambil lakukan dan berperang dan untuk kepada Tuhan semua kerajaan Israel. Dan orang Israel telah menjalankan hal-hal yang tidak patut terhadap Tuhan Allah mereka. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan dimanapun mereka diam, baik dengan menara penjagaan maupun di kota yang berkubu. Di sana di atas segala bukit itu mereka membakar korban seperti bangsa yang telah diangkut Tuhan tertawan daripada mereka. Mereka melakukan hal-hal yang jahat sehingga mereka menunjukkan sakit hati Tuhan. Mereka beribadah kepada berhala-berhala walaupun Tuhan telah berfirman kepada mereka, janganlah kamu berbuat seperti itu. Tuhan telah memperingatkan kepada orang Israel dan kepada orang Yehuda dengan perantaraan semua nabi dan semua tilik. Berbaliklah kamu daripada jalan-jalanmu yang jahat itu, dan tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapanku sesuai dengan segala undang-undang yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu dan yang telah kusampaikan kepada mereka dengan perantaraan hamba-hambaku para nabi. 14. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka menyerukan untuk Tuhan seperti nenek moyang yang percaya pada Allah mereka. Mereka menolak ketetapannya dan perjanjiannya yang telah diadakan nenek moyang mereka, dengan juga peraturan-peraturan yang telah diperingatkannya kepada mereka. Mereka mengikuti dewa-dewa kesian sehingga mereka mengikuti bangsa-bangsa di sekeliling mereka, walaupun Tuhan telah memerintahkan kepada mereka, janganlah berbuat seperti mereka itu.
16. Mereka telah meninggalkan segala perintah Tuhan Allah mereka dan telah membuat dua anak tuangan. Juga mereka membuat patung asyura, sujud menyembah kepada sejenak para langit dan berada pada tanah. Tambahan pula mereka mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api dan melakukan tenung dan telaah dan memperbudak diri dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan sehingga mereka menimbulkan sakit hatinya. 18. Sebab itu Tuhan sangat murka pada Israel dan menjauhkan mereka dari hadapannya. Tidak ada yang jauh kecuali suku Yehuda saja. Juga Yehuda tidak berpegang pada perintah Tuhan Allah mereka, tetapi mereka hidup menurut ketetapan yang telah dibuat Israel. 20. Jadi Tuhan menolak segenap keturunan Israel. Ia menindas mereka dan menyenangkan mereka di dalam melakukan perampok sampai habis mereka menjualnya daripada hadapan. Ketika ia mengoyakkan Israel daripada keluarga Daud, maka mereka mengangkat Yerobeam bin Nebat menjadi raja. Tetapi Yerobeam membuat orang Israel menyimpang daripada mengikuti Tuhan dan mengakibatkan mereka melakukan dosa yang besar. 22. Demikianlah orang Israel itu menurut segala dosa yang telah dilakukan Yerobeam, mereka tidak menjauhinya. Sampai Tuhan menjauhkan orang Israel dari hadapannya, seperti yang telah difirmankannya dengan perantaraan semua hambanya para nabi. Orang Israel diangkut dari tanah Asyur ke dalam perbuangan. Demikianlah sampai hari ini. Kita masuk di dalam 2 Raja-Raja 24 ya, ayat 19 sampai dengan 20. Saya di ayat 19, saudara di ayat 20. 2 Raja 24 ayat 19 sampai 20, di mana firman Tuhan kerajaan Yehuda. 19, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Yehoyakim. 20, Sebab oleh karena murka Tuhan Allah dan Yehoyakim begitu kerajaan Israel dari Yehuda, yakni bahwa dia sampai membuang mereka dari hadapannya, dan dia memberontak terhadap raja Babel. ya baik. Jadi sempurna ya, saudara kasih. Bangsa Israel 12 suku ya. Ketika Salomo dia menyembah berhala ya, padahal Tuhan sudah 2 kali menampakkan dirinya lewat mimpi. Apa yang terjadi? Salomo dibelokkan hatinya oleh istri ya, istrinya yang 700 istri, 300 selir. Maka saya katakan, hei pemuda atau pemudi, kalau calonmu bukan orang percaya, tapi kalau dia mau diberkati jadi pengikut Kristus, oke. Tapi kalau tidak mau, jangan, karena akan dibelokkan hatimu. Nah, sama dengan Salomo, dibelokkan hatinya. Akhirnya apa? Tuhan murka, di mana anak kandungnya Rehabeam hanya diberikan suku. Karena itu pun karena Tuhan menghargai Daud. 10 suku dari selirnya, mulai daripada Ruben ya sampai seterusnya. Nah, inilah yang terjadi. Makanya, hei bapak-bapak atau minimal ibu-ibu, kau harus menjadi orang yang setia, taat pada Tuhan. Kenapa? Nah, ini bangsa Israel ini dipimpin raja-raja yang tidak takut kepada Tuhan. Akhirnya seluruh rakyatnya menyembah berhala. Nah, jadi ini pelajaran yang penting. Saudara kekasih, saya sudah katakan, Israel adalah bangsa pilihan. Tetapi Tuhan tidak peduli kepada Israel karena mereka menyembah berhala. Nah, Keluaran 20 sudah dikatakan di situ bahwa yang mereka sembah hanya Tuhan Allah, tidak boleh yang lain. Maka hari ini kita lihat bagaimana Israel yang 10 suku dan di 2 raja-raja
Ya, 2 Raja-Raja 24, Israel Yehuda juga dibuang oleh Tuhan. Jadi 12 suku dibuang Tuhan. 10 suku ke Asyur, 2 suku ke Babel. Nah, kenapa Tuhan membuang mereka? Karena mereka berdosa kepada Tuhan Allah dan menolak ketetapannya. Jadi ini poin pertama. Berdosa. Kenapa berdosa? Karena mereka meninggalkan Tuhan. Sudah ada perintah Tuhan. Yang mereka sembah hanya Tuhan Allah, yang disebut dengan Yahweh, yang disebut dengan Elohim, yang disebut dengan Adonai. Zaman perjanjian baru yang saudara dan saya sembah hanya Tuhan Yesus. Di luar itu tidak boleh kita sembah. Ya, jadi kalau kita sembah yang lain selain Yesus, kita berdosa. Apa itu ketetapannya? Itulah firman Tuhan. Itulah Alkitab yang ada di dalam genggaman saudara. Itu ketetapan yang harus kita lakukan. Lagu tadi kan? Ya, saudara, itu kan diambil dari apa? Mazmur 119 ayat 105. Lagu tadi kan? Firman-Mu Tuhan, lita bagi kakiku, terang bagi jalan-jalanku. Dan bisa lihat di sana. Jadi firman Tuhan itu menjadi ketetapan yang tidak boleh dilanggar. Ketetapan di bangsa kita ini gampang dilanggar, ya kan? Suka-suka para pemimpin, dia punya kedudukan, dia bisa langgar ketetapan, ya kan? Nah, tapi ketetapan Tuhan tidak boleh dilanggar. Itu sudah baku. Karena apa? Tuhan itu bukan Tuhan yang apa? Yang bisa diajak kompromi, ya kan? Jadi Tuhan harus disembah beserta ketetapan-ketetapannya. Ketetapan Tuhan adalah firman-Nya. Berdosa kalau kita lari dari Tuhan. Jadi Israel menyembah berhala. Saudara masih ingat kemarin khotbah saya tentang siapa? Kebun anggur Nabot. Bagaimana? Istri siapa? Si Ahab yang telah memperbudak Ahab menjadi apa? Penyembah berhala. Kenapa? Karena Isabel adalah penyembah berhala. Bapaknya orang Sidon. Orang Sidon itu penyembah berhala. Makanya saya katakan sekali lagi, hei anak-anak muda, kalau kamu ketemu dengan pacarmu, kalau dia tidak mau percaya Yesus, no. Di bumi ini banyak perempuan atau laki-laki. Kenapa? Itu penting. Ketika engkau nanti berpindah keyakinan, maka selalu saya katakan, jangan jual Yesusmu, jangan jual imanmu. Kemarin khotbah saya, jangan jual kitabmu. Kenapa? Kalau kau jual berarti kau menyembah berhala. Ya, 10 suku dibuang Tuhan. Ya, padahal Tuhan sudah membawa mereka dari Mesir. Tapi karena mereka dosa, maka dikatakan dalam Yesaya 59, bukan karena kurang panjang tangan Tuhan, tapi yang membuat dia menjauh dari Anda dan saya, karena Anda dan saya adalah orang yang jahat. Tuh, ya. Makanya Tuhan sudah membuat yaitu peraturan-peraturan, tapi dilanggar oleh bangsa Israel. Saudara bisa lihat kan, mereka juga dihukum Tuhan. Bahkan Musa sendiri juga karena melanggar ketetapan Tuhan, harus dia tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Itulah Tuhan tidak bisa kompromi. Pokoknya ketetapannya harus kita patuhi. Amin. Ketetapan
ketetapan harus dipatuhi. Tuhan harus kita sembah. Gak ada kompromi yang lain. Saudara pegang ya. Kalau saudara mau utuh, nih. Nomor 2, mendirikan tugu berhala dan menyembah ilah-ilah. Akhirnya mereka beribadah kepada setan dan iblis. Saudara kasih, ya, kita bisa melihat bagaimana mereka mendirikan tugu berhala. Mereka menyembah tugu-tugu berhala, menyembah ilah-ilah. Ya, dunia ini lebih cenderung menyembah berhala. Kenapa? Karena Tuhan itu katanya nggak kelihatan. Saya mau tanya Anda, di antara Anda siapa yang sudah pernah mimpi seperti Salomo kepada Tuhan? Mungkin sama kita, nggak ada. Banyak orang berkata demikian. Tuhan itu kan nggak kelihatan. Jadi ngapain kita sembah Tuhan yang tidak kelihatan? Itu selalu yang dipakai oleh setan untuk membelokkan hati manusia. Ngapain kita cari-cari lagi Tuhan? Kalau kita orang percaya, gak usah kita cari-cari Tuhan, karena Dia sudah punya apa? Ketetapan, yaitu firman Tuhan, yaitu firman-Nya, yaitu Alkitab. Jadi hanya orang bodoh yang senantiasa berusaha mencari Tuhan. Masalah Tuhan mau menunjukkan kepada seseorang, itu hak prerogatifnya Tuhan. Yang jelas, lakukan aja ketetapannya, itu sudah firman Tuhan. Jadi kalau kita capek-capek, akhirnya apa? Mereka mendirikan tugu berhala. Ya, orang Batak juga dia bikin dulu kan di kampung-kampung, mendirikan tugu-tugu berhala. Akhirnya apa? Datanglah pagi-pagi, ya kan? Opung mulai dari nabulun, opung. Apa opung? Membuat kita si gur-gur. Bawa rokok 55 betul. Udah bawa ini makanan yang kau sukai, yaitu ayam warna merah. Wih, saudara kekasih, mereka datang menyembah. Makanya selalu saya katakan kepada Anda, saudara kalau pergi ke kuburan, gak salah. Yang salah apa? Ketika kita datang berdoa. Makanya ada orang kesurupan karena masuk setan. Itu tidak benar. Yang datang opungnya, yang masuk adalah setan. Ya. Jadi jangan dirikan tugu berhala. Zaman sekarang, kemarin kan saya sudah katakan, apa itu berhala orang Kristen sekarang? Apa? HP, handphone, apalagi? Pekerjaan. Kok bisa HP? Ya iyalah, hanya cari HP. Karena orang Batak bilang, ya udah memang tornado. Terus dia nonstop 24 jam cari HP. Makanya kita lihat sekarang kan banyak penipuan scam untuk memperkaya diri agar bisa dia mendapat uang sebanyak mungkin. Kemarin tadi malam saya baca ada sebuah PT, lupa saya namanya itu, memberikan 30 miliar kepada pihak bea cukai. Nah, agar meloloskan apa? Barang-barang yang diimpor atau diekspor, lupa saya. Nah, saudara kasih, ya, kompromi dengan uang untuk meloloskan harus kasih uang ember. Ya coba kan? Nah, jadi itu menjadi berhala. HP, kalau HP digunakan baca Alkitab, oke,
Tapi kalau hanya HP digunakan terus hanya apa? Hanya untuk senangkan dirinya, salah, ya kan? Boleh dong HP, tapi gunakan sebagaimana mestinya. Sampai ketiduran, HP nempel, masih hidup. Pekerjaan, lupa Tuhan. Kemarin saya sudah katakan 24 jam bekerja, ya kan? Alibaba, orang terkaya dari Cina, harus bekerja katanya satu hari minimal 12 jam. Coba sekarang kasih agar bisa kaya. Ya sudah, nggak apa-apa, silakan aja. Tapi kalau kita buat pekerjaan itu menjadi hal-hal yang menjadi kita prioritaskan utama, menjadi berhala, ya bekerja dong, ya silakan. Tapi bekerja itu harus ada bagian-bagiannya. Bekerja buat diri sendiri, bekerja buat keluarga, bekerja buat Tuhan. Apa bekerja buat Tuhan? Di hak kiri kananmu banyak kosong. Orang yang bekerja buat Tuhan, ngajak siapa? Ngajak suami, ngajak keluarga, ngajak siapa saja biar datang sama Tuhan. Saya kemarin ketemu dengan ibu-ibu dua yang sudah pindah keyakinan. Saya bilang, Anda harus kembali kepada Yesus, karena jika Anda mati, kemanakah jiwamu? Saudara kekasih, orang yang bekerja buat Tuhan, kita harus menjadi penjala ikan, penjala jiwa. Bawa Pak, kan suamiku kan si jual rumput, kan si suamiku kan si baga ate-ate, kan suamiku lagi kerja, ya kok paksa sih gue cari uang biar bisa marpes. Saudara, doakanlah suamimu biar dia bertobat, ya kan? Kan tugas kita dong, tugas kita sebagai istri atau sebagai suami. Jadi jangan kita cari alasan, si jual rumput, si baga hati-hati, si baga apa? Sebagai suara. Saudara kekasih, jangan sembah ilah-ilah, sembahlah Tuhan Yesus. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang hanya Yesus yang peduli dengan hidupmu. Apapun masalahmu, kok aku sudah berdoa, kok Tuhan gak jawab? Sabar bos, segala sesuatu ada waktunya. Biar buat Anda menjadi orang yang setia dan taat. Jadi jangan jadikan Tuhan itu seperti ada apa? Indomie, sekali berdoa langsung siap saji. Ya, ini pembangunan kita ini kemarin, nih datang masih hanya apa nih? Pasir sama semen. Besok datang Hegel 12 GB. Ya kalau Tuhan izinkan itu bisa ketutup, nggak tahu sebagian itu. Ya, kita aja ada prosesnya, nggak bisa langsung Tuhan sediakan. Ya, karena kasih. Ya, ada waktunya. Makanya katakan Pengkhotbah 3 ayat 11. Apa itu? Segala sesuatu indah pada waktu. Iya, makanya urus dia bikin anaknya sih indah. Saudara kekasih, hari ini kita tahu bahwa
Yang kita sembah hanya Tuhan Allah. Jangan ada ilah-ilah lain. Kalau ada ilah lain, hatimu dibelokkan. Anak-anak muda, kau harus setia sama Yesus. Ya, setia. Apapun alasannya, kau setia. Kenapa? Karena engkau setia, hidupmu diberkati. Ya, yang ada di bumi ini semua pemberian Tuhan. Jadi nggak perlu takut. Ya, penting setia, taat, rajin sama Tuhan. Kenapa belum terjawab? Setia bos, ya kan? Taat bos. Yang ketiga, inilah paling jahat, mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api dan melakukan tenung, telaah dan memperbudak diri dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan. Saudara kekasih, anaknya dipersembahkan kepada setan, dibakar. Coba bayangin, dijadikan seperti apa? Seperti sapi. Bayangin, ya. Kalian bisa bayangkan. Padahal Tuhan tidak pernah menginginkan. Ingat siapa? Siapa ingat tentang mempersembahkan anaknya? Siapa? Siapa? Abraham. Ishak mau dipersembahkan kepada Tuhan. Tuhan hanya menguji, yaitu apa? Iman daripada Abraham. Udah diikat. Sebelum diikat itu si Ishak masih tanya, Bapak, siapa mau dipersembahkan? Tenang aja nak, tenang aja. Nah, akhirnya apa? Naik mereka ke gunung. Tuh, ini siapa ini? Ini anak-anak dengar ya, anak-anak dengar. Ishak ini adalah orang yang tidak mau berontak, yang dengar-dengar kepada bapaknya. Coba bayangin, diikat semua tubuhnya, nggak melawan dia nggak berontak. Anak-anak sekarang nggak dikasih aja untuk beli pulsa, sudah berontak. Badan bensin, badan pasti. Ya kan? Ini Ishak tenang aja. Ambil apa? Ambil golok. Belum nyampe. Abraham, jangan bapai anakmu, jangan apa-apain. Jangan. Akhirnya apa? Abraham tidak jadi membunuh anaknya Ishak. Akhirnya Tuhan bilang, Jehovah apa? Jehovah Jireh. Ternyata di sebelah sana belakang Tuhan sudah sediakan apa? Domba. Itu namanya Jehovah Jireh. Tuhan yang menyediakan. Ya kan? Jadi saudara kekasih, Ishak aja mau dipersembahkan Abraham, nggak jadi. Itu sebagai contoh, ya kan? Tapi orang Israel mempersembahkan anaknya kepada setan, kepada iblis. Sudah baca di dalam apa? Di dalam Yeremia 18, di mana orang-orang Israel mempersembahkan anaknya kepada ratu surga. Ya, ini Tuhan tidak mau. Ya, Tuhan tidak pernah mau. Halo Anton, kemana lagi suaranya? Dia bilang, ya, Tuhan tidak mau dipersembahkan manusia itu kepada apa? Kepada setan. Makanya di dalam Roma 12 ayat 2, yang Tuhan inginkan persembahan bukan manusianya, tapi hati kita. Makanya di dalam Roma 12 ayat 2, Bapa, ku persembahkan tubuhku, bukan berbicara harus dibakar, tetapi apa? Ini orang Israel mempersembahkan anaknya kepada apa? Kepada
kepada setan. Bayangkan, ya, bayangkan bagaimana setan, ya apa nggak senang mereka kan? Karena bagaimana mereka tidak senang? Ya, ini mana lagi volume habis. Ya, karena apa? Karena ya dipersembahkan. Jadi jangan mempersembahkan anak-anak kita kepada setan. Makanya jangan, kalau anak-anakmu nakal, kalau kau bilang, kau sumpah-sumpahin, saya lembut mau, itu adalah salah. Nanti jadinya apa? Dimakan bodil, tahu nggak bodil? Bedil. Bodil itu bukan bedil, tapi apa? Sejenis, ya apa namanya? Virus, betul, udah semua. Sejenis virus adalah bodil, ya kan? Yang membuat, ya, yaitu binatang-binatang di Mesir mati. Ya, jangan sumpah-sumpahin. Ya, tinggal kalau nakal anakmu bilang saja, kiranya Tuhan Yesus membuat engkau menjadi anak yang baik. Amin. Ini gua mau. Apalagi dibilang, dasar lo anak anjing. Emang bapaknya siapa? Ibunya apa? Ya, jadi kalau demikian harus kita roba, jangan kita sumpah-sumpah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati engkau menjadi anak yang baik. Nah ini, jadi jangan kita sumpah-sumpahin anak kita. Nanti dia akan apa? Karena orang kampung sama demikian. Kalau dikilas kontainer apa katanya? Benar, dikilas kontainer. Ada orang kampung sawah udah pergi dia orangnya, ya kan? Ada. Ya, saya nggak sebut nama, nanti tersinggung orangnya. Ya kan? Apalagi nanti yang kilas mobilnya Ibu Rusdiana, gawat, bisa masuk penjara lagi. Ya. Jadi saudara kasih, jangan kita mempersembahkan anak-anaknya. Berbicara, mungkin kita dia mempersembahkan, tapi jangan kita sumpah-sumpahin. Justru kita memberkati anak-anak kita agar dia menjadi apa? Tumbuh besar anak yang takut kepada Tuhan. Akhirnya apa? Nomor 4 itu yang kita baca. Ya, edit ini Anton, bukan satu raja. Jadi 10 suku, ya, 2 raja-raja, 17 ayat 7 sampai 23 dibuang Tuhan. Dibuang Tuhan ke mana? Ke Asyur. Kenapa? Karena itu tadi sudah berdosa dan melanggar ketetapannya. Apalagi ya karena mereka itu adalah mempersembahkan anaknya kepada setan, mendirikan patung-patung berhala. Coba gimana? Ya, gimana nggak sakit hati Tuhan? Tuhan itu juga punya hati, sama seperti Anda punya hati. Amin. Yang punya hati siapa? Cuci tangan. Berarti sebagian nggak punya hati ya. Yang sebagian kebanyakan hati-hati. Saudara kekasih, Tuhan tidak suka Anda kalau hanya di rumah tidak melakukan ibadah, hanya pergi cari yang senang-senang. Carilah Tuhan agar hati Tuhan disenangkan. Saya sudah contohkan bagaimana seorang anak yang menyukakan hati Tuhan. Kemarin sudah antar di Cikini, disebutkanlah si A, si B, juara 1, juara 2, juara 3, dapat hadiah, dasar sertifikat, dapat beasiswa. Pulang lagi, antar dapat apa?
Saudara kekasih, ya kan? Kalau coba anak-anak ini bikin rajin belajar, ya, rajin baca buku, ya kan pasti berhasil kan? Selain berhasil, dia bisa menjadi apa? Nilai yang bagus. Akhirnya apa? Pasti orang tuanya senang, ya kan? Jadi, hei anak-anak sekarang, senangkanlah hati orang tuamu, biar nanti engkau dapat HP baru. Dapat HP baru langsung rusak. Sedangkan, kita semua bagaimana mendengar hati Tuhan? Bagaimana mendengar hati Tuhan? Tuh kan, kalau orang tua tidak mendengar hati Tuhan, diam. Kita harus menyenangkan hati Tuhan. Dengan apa? Ya itu tadi, kebalikan daripada itu tadi. Ya kita jangan melakukan dosa. Ya kita harus melakukan ketetapan Tuhan. Kemudian setia dalam ibadahmu, setia dalam doamu. Kemana saya berkatakan waktu saya di YouTube, kenapa gereja tidak bertumbuh? Karena jemaatnya terlalu banyak jadwal pada di sini pesta, di sini arisan, di sana ketemu keluarga. 1 bulan 4 minggu hanya sekali ibadah ya kan? Saudara kekasih, ya, kalau kita sungguh-sungguh cari Tuhan, nih nomor 4, jangan sampai terjadi poin 4. Karena apa? Jadwal padat. Kemudian orang-orang Kristen sekarang kurang berdoa, ya, kurang berdoa. Padahal kan sudah dikatakan banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Kan orang mengatakan pintar, hola nama tamnya. Saudara kekasih, Anda tidak akan pernah rugi berdoa. Anda tidak pernah rugi bersekutu dengan Tuhan. Ya, Anda pasti diberkati oleh Tuhan kalau kita setia berdoa. Ya, dengan doa-doa Anda dan saya juga. Yang kemarin ini laptop ini saya beli kemarin 12.500.000 itu dari Cetak 7. Itu karena berdoa saudara. Ya, kan bagi Tuhan gak ada mustahil. Makanya coba saudara lakukan banyak doa. Gak susah kok bagi Tuhan. Nanti Tuhan tambah-tambahkan. Tapi sabar. Ya, sabar. Ya, kemarin juga saya usahakan ini 3 orang ini, Anton, Yose, sama Stephen, agar mereka bisa dapat beasiswa. Saya doakan juga Steve Vera. Akhirnya mereka beri 75% apa? Beasiswa kepada mereka. Gak bisa 100%. Kemarin siapa nih si Lena ya? 100%. Esther dulu kemarin 100% di sana. Ya mungkin ya itulah harus kita juga berani bayar harga. Tidak apa, ya kan? Jadi semua karena doa. Makanya saudara kekasih harus banyak berdoa. Sekarang angkat tangan kanan satu, semua. Tangan kiri di dada. Udah, yang nggak mau berdoa nggak usah, terserah. Saya tidak paksa. Yang mau berdoa, buat. Ikuti. Tuhan Yesus, ingatkan aku agar aku setia berdoa.
aja. Ya. Dan banyak. Ada saudara itu satu komitmen. Ya, kenapa? Saya sudah katakan doa itu sangat penting. Ya, negara kita sekarang ini susah. Negara kita banyak masalah, terutama korupsi yang merajalela. Bangsa ini perlu kita doakan. Amin. Jangan kau maki-maki bangsa ini. Akhirnya apa? Enggak, kita diberkati. Kejadian 12 ayat 3. Saudara bisa lihat. Kejadian 12 ayat 3. Siapa yang memberkati Israel, maka akan diberkati. Siapa yang mengutuk Israel menjadi orang yang terkutuk. Makanya doakanlah bangsa ini biar Anda dapat berkat. Amin. Nih, ini firman Tuhan. Saya tidak buat-buat. Saudara tinggal baca di sini. 2 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai dengan 23 dan 2 suku dibuang ke Babel. 2 Raja-Raja 24 ayat 19 sampai dengan 20. Ya, itu ketetapan Tuhan. Jadi jangan kau kira kalau sekarang kau nyaman, tapi kalau menjadikan berhala-berhala dalam hidupmu, pekerjaan, uang maupun HP, tidak ada jadwalmu kepada Tuhan, kau luangkan hanya sibuk di luar sana dengan dunia ini, tidak ada doamu. Hati kita akan dibelokkan oleh setan. Orang apa siapa apa siapa? Heran apa ya apa siapa apa siapa? Orang apa siapa? Kalau Anda dan saya bisa hidup hari ini, itu karena anugerah Tuhan. Makanya jangan engkau berkata-kata, nantilah ibadah itu, nantilah doa itu. Selalu saya katakan, ibadah hari Minggu, komsel lakukan, mesbah doa lakukan. Kenapa? Dunia ini semakin hari semakin jahat. Saudara bisa lihat di HP Anda. Tetapi kejahatan hanya bisa ditaklukkan oleh kuasa Roh Kudus. Oleh sebab itu, mari berdoalah sekarang agar ada Roh Tuhan untuk menahan kejahatan dan hidup Anda diberkati. Terima kasih. Hari ini saya sudah katakan, hidup kita bukan karena kuat gagah kita, hidup kita hanya karena anugerah. Sebab itu, mari Anda punya komitmen kepada Tuhan. Kencangkan doamu agar tidak terjadi keruntuhan. Apa yang kau dapat sekarang, jika engkau tidak setia kepada Tuhan, itu semua bisa hilang. Itu bisa semua jadi hancur. Jadi, kalau kita lihat dalam cerita ini, Israel dibuang oleh Tuhan, 10 suku ke Asyur, 2 suku dibuang Tuhan ke Babel karena kejahatan mereka, karena dosa-dosa mereka, karena mereka tidak pernah lakukan ketetapan Tuhan, menyembah berhala, menyembah ilah-ilah, membakar anaknya kepada ratu surga, Yeremia 18, membakar anaknya kepada setan. Oleh sebab itu, jangan engkau bakar hatimu kepada kuasa kegelapan. Seperti orang Cina dibakar ini 2 doa, ya kan? Nah, agar setan-setan mendengarnya. Saudara kekasih, tetapi bakarlah hatimu. Wahyu 3:20, jangan suam suku
kepada Tuhan. Amin. Kau harus setia, harus taat kepada Tuhan. Anda tidak akan pernah rugi, Anda tidak akan pernah salah ketika saudara setia kepada Tuhan. Saya selalu katakan, saudara tanpa persembahan juga ibadah, no problem. Ini bukan menjadi ukuran, ya, bukan menjadi ukuran. Saudara tanpa persembahan juga nggak jadi masalah. Nanti ketika saudara diberkati Tuhan kasih persembahan, kalau saudara nggak ada persembahan, nggak ada masalah, datang aja kepada Tuhan, ya, datang bertekuk lutut, datang. Bukan hanya hari Minggu, komsel di rumah juga, ya. Saya juga begitu. Selalu saya katakan naik 2 kali 1 hari selain di bawah kita berdoa bersama-sama. Apalagi yang kita lakukan di dunia ini? Kita tidak tahu sebentar lagi kita akan mati. Tapi kalau kita setia taat pada Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan. Amin. Tuhan memelihara, Tuhan menyertai, Tuhan akan menjauhkan belalang-belalang bah. Akhirnya Tuhan mengirim burung-burung gagak. Tuhan akan mengirim berkat-berkatnya. Tidak ada sesuatu. Oleh sebab itu, setialah engkau kepada Tuhan. Kalau engkau belum menerima jawaban doa-doamu, percayalah, ya, percayalah. Tuhan melihat hatimu, ya. Tuhan melihat hatimu. Musik, gitu. Kau Bapa yang dan lapar kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mari sama seperti pohon yang di tepi air, selalu berbuah. Maka depan di sana selalu berbuah, karena dekat air. Anda juga begitu. Anda harus menjadi berbuah ketika Anda haus dan lapar kepada Tuhan. Di tanganmu ada ketetapan, di tanganmu ada firman Tuhan. Sebab itu lakukan firman Tuhan tersebut. Mari katakan dengan lembut, Ora basyana bayaraba. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu
ini bukan hanya sekedar tulisan. Israel dibuang Tuhan karena mereka berdosa, karena melanggar ketetapan, mendirikan tiang-tiang berhala untuk mereka sembah, mempersembah anaknya kepada dewa-dewi. Sebab itu saudara kasih, ini firman Tuhan yang menegaskan, jangan kita seperti Israel 12 suku dibuang oleh Tuhan. Milikilah hati yang baru kepada Tuhan. Percayalah, ketika engkau setia pada Tuhan, Tuhan lebih setia kepadamu. Ketika engkau taat kepada ketetapan-Nya, firman-Mu, Tuhan akan mencurahkan berkat-berkat-Mu. Kau jangan bimbang, kau jangan ragu. Sebab itu, mari, saya disampaikan tadi di awal, saudara harus bekerja di ladangnya Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang, kaulah dengan Tuhan. Mari sejenak engkau renungkan, seberapa dalamkah hatimu kepada Tuhan? Seberapa setiakah engkau kepada Tuhan? Apakah engkau memiliki hati yang baru sungguh-sungguh kepada Tuhan? Jika engkau mengambil satu keputusan setia di dalam doamu dan mengurangi jadwal-jadwal padatmu di dunia ini dan memberikan waktumu kepada Tuhan, lihat, ketika engkau setia kepada Tuhan, ketika engkau taat kepada Tuhan, Tuhan memberkati hidupmu, keluargamu, bukan hanya kepada dirimu sendiri, kepada anak-anak cucumu diberkati. Oleh sebab itu, khususnya kita sebagai kepala rumah tangga, mari kita belajar daripada bangsa Israel. Raja-raja Israel tidak takut kepada Tuhan. Raja-raja Israel menyembah berhala. Tapi Anda dan saya harus menyembah Yesus sehingga hidupmu dipelihara Tuhan dan hidupmu diberkati dan engkau berhasil dan sukses. Peganglah ketetapan Tuhan dan selalulah berpadanan dengan Kristus. Lihat, Tuhan akan membuat engkau menjadi berkat. Hari ini percaya dengan imanmu, setia di dalam imanmu, setia engkau bersama Yesusmu, setia engkau di dalam doamu, setia dalam penyembahanmu. Tuhan akan membuat engkau menang dalam segala perkara. Dalam nama Yesus kami terima kemenangan tersebut. Yang percaya katakan, silakan.